Dalam sejarah, ada begitu banyak peristiwa besar yang menentukan arah perkembangan sejarah Indonesia, seperti kisah kemerdekaan Indonesia, KMB, hingga Krismon 98. Walau begitu, sepertinya yang paling berkesan dan misterius bagi sebagian besar masyarakat kita adalah peristiwa G30S yang melibatkan banyak tokoh ternama Indonesia. Begitu berkesannya kejadian ini, sampai-sampai ada begitu banyak versi dalang utama dari kejadian ini. Seperti ada istilah G30S PKI, yang kasarnya menyebut PKI sebagai dalang utamanya. Tapi mengapa G30S bisa terjadi di Indonesia? Apa sih latar belakangnya? Dan apakah kejadian seperti ini hanya terjadi di Indonesia? Ataukah sebenarnya sudah pernah terjadi di tempat lain pada masa tersebut? Pada episode kali ini, kita akan mempelajari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya G30S di Indonesia, baik dari sisi nasional maupun internasional yang sedang terjadi pada saat itu. G30S atau Gerakan 30 September adalah peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang terjadi di masa Orde Lama. Kejadian penting ini menandai akhir dari PKI, kepemimpinan Soekarno, dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin Indonesia dengan branding Orde Baru. Oh ya, buat yang bingung, di sini Mimin bakal pakai singkatan G30S, bukan G30S PKI. Lah, emang apa bedanya, Min? G30S adalah singkatan yang netral dan tidak menuduh, atau menganggap PKI sebagai dalang utama dalam peristiwa tersebut. Istilah ini menjadi standar baru di Indonesia setelah pemerintah Orde Baru yang menggunakan istilah G30S PKI secara resmi runtuh dari kekuasaannya di tahun 1998. Pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno memang terkenal dengan reputasinya yang serba berdikari dan mandiri. Ini wajar karena pertama kalinya Indonesia memiliki pemerintahannya sendiri setelah merdeka dari penjajahnya. Karena hal ini juga lah, Indonesia yang masih muda cenderung agresif dan anti barat, termasuk dengan tetangganya yang saat itu dianggap membina hubungan baik dengan para penjajahnya. Hal ini diperburuk dengan instabilitas dalam negeri seperti terjadinya berbagai pemberontakan karena berbagai faktor yang setelah ditelusuri sebagian mendapatkan dukungan dari negara asing. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mengancam kepentingan asing di dalam negeri seperti berbagai kebijakan ekonomi yang bersifat pro-pribumi. Maklum, selama dijajah bangsa-bangsa asing, rakyat pribumi cenderung dijadikan warga kelas 3 dalam hal ekonomi. Kemudian muncullah berbagai bentuk kebijakan nasionalisme perusahaan dan perkebunan milik asing yang beroperasi di dalam negeri. Tapi masalahnya, karena kurang pengalaman, berbagai kebijakan di sektor ekonomi dan pembangunan dalam negeri malah berakhir dengan kegagalan. Alhasil, ekonomi Indonesia semakin parah dan tertinggal dibanding negara lainnya. Loh, kok bisa ya? Ya karena terlepas dari betapa besar kekayaan alam Indonesia, hanya perusahaan dan orang-orang asing inilah yang sudah terbiasa dan paham bagaimana cara mengolah dan menjualnya di pasar domestik dan internasional sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Inilah yang menjadi masalah. Butuh proses dengan waktu yang tidak sebentar untuk bisa mentransfer pengetahuan tersebut sampai para staf lokal memahami betul cara mengelola usaha tersebut. Masih ingat nasib militer Vietnam Selatan yang seringkali dianggap sebagai militer terhebat ketiga di dunia, tapi begitu ditinggal oleh sekutunya Amerika Serikat, langsung keok melawan Vietnam Utara. Inilah pentingnya proses transfer of technology, bukan cuma alat-alatnya aja yang ditransfer, tapi pengetahuannya jangan sampai dilupakan. Alhasil, karena terburu-buru, bukannya memperoleh keuntungan lewat berbagai kebijakannya, ekonomi nasional malah makin boncos, sehingga mengalami inflasi tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 650%, yang seperti kata Profesor Mahfud MD, semakin menyengsarakan rakyat. Sebagai akibat dari inflasi, banyak rakyat Indonesia sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, dan bahan makanan yang gak layak dikonsumsi. Bahkan mereka memakai kain dari sarung sebagai pakaian mereka. Ekonomi Indonesia yang waktu itu sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka nggak sepenuhnya menyetujui kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap semakin memperparah kondisi dalam negeri. Situasi domestik Indonesia menjelang G30S sangatlah tidak stabil. Apabila dilihat dari sejarahnya, tanpa terjadinya G30S pun, sangat mungkin terjadi kejadian serupa yang dampaknya lebih parah lagi.
Kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan keberhasilan Indonesia mendapatkan Irian Barat membuat Indonesia semakin percaya diri dengan kekuatan dan pengaruhnya di kancah internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berusaha memainkan persaingan antara Amerika dan Uni Soviet di masa Perang Dingin demi keuntungannya sendiri. Indonesia berusaha mendapatkan berbagai keuntungan mulai dari bantuan asing, pinjaman rendah bunga untuk proyek raksasa, bantuan militer, dukungan politik, hingga tekanan internasional. Misalnya dalam perjuangan merdeka dari Belanda, Indonesia berhasil memanfaatkan dukungan dari Amerika Serikat untuk menekan Belanda sehingga bisa lebih mudah memperoleh kemerdekaan dan Irian Barat. Di saat yang sama, saat kesulitan mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Indonesia kemudian mendekati Blok Timur, khususnya Uni Soviet, supaya mendapatkan dukungan militer guna menginvasi Irian Barat. Nah, Mimin udah bahas kisahnya dalam video ini ya. Indonesia juga memanfaatkan dukungan asing dalam bentuk pinjaman berbunga rendah, seperti proyek raksasa, proyek mercusuar, yang tujuannya agar Indonesia semakin diperhatikan oleh luar negeri. Soekarno membangunnya agar Indonesia bisa memfasilitasi Ganevo sebagai tandingan dari Olimpiade. Masalahnya saat mendapatkan dukungan ini, sang peminjam dana, Uni Soviet, dikabarkan sampai terkejut karena pinjaman sebanyak itu bukannya untuk kebutuhan rakyat atau mengembangkan industri, tentu malah untuk pembangunan. Ya tapi maklum sih, gelarnya kan insinyur. Hal ini tentu berbeda dengan negara yang sedari awal menetapkan memihak salah satu faksi di masa Perang Dingin. Tapi inilah sikap yang diambil oleh Indonesia dengan kebijakannya yang bebas aktif. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat sangat sibuk berperang melawan pengaruh komunisme di seluruh dunia, dari Perang Tiongkok, Korea, Vietnam, dan berbagai perang besar lain. Menjelang terjadinya G30S, saat itu Amerika Serikat sedang terlibat dalam Perang Vietnam, dan berusaha sekuat tenaga agar pemerintah Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Salah satunya adalah menekan pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Amerika Serikat juga menekan Australia yang semula ingin Irian Barat merdeka menjadi pro-Indonesia. Inilah yang membuat posisi Indonesia makin penting di mata Amerika Serikat. Mereka tidak ingin Indonesia mengacaukan kepentingan Amerika Serikat lainnya yang lebih besar di Asia, khususnya di Vietnam pasca jatuhnya Tiongkok ke tangan Mao Zedong dan stagnannya Perang Korea. Menjelang Operasi Trikora, Indonesia yang sudah menerima banyak alutsista dari Blok Timur tidak jadi menggunakannya karena tercapainya persetujuan New York di tanggal 15 Agustus 1962. Masalahnya kurang dari 1 tahun kemudian, militer Indonesia kembali disibukkan dengan Dwikora, di mana 20 Januari 1963, Menlu Subandrio mengumumkan Indonesia bermusuhan terhadap Malaysia. 12 April, sukarelawan Indonesia sudah mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda, melaksanakan penyerangan, dan sabotase. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah salah satu alasan kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Hal ini karena tidak seperti di Trikora, militer Indonesia terkesan berperang setengah hati di Kalimantan. Perintah Presiden Soekarno ke Angkatan Darat untuk ganyang Malaysia ditanggapi beragam oleh para jenderal pada saat itu. Misalnya Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Federasi Malaysia yang dibantu Inggris, karena beranggapan bahwa tentara Indonesia saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut. Sedangkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Aha Nasution, setuju dengan usulan Soekarno karena khawatir isu Malaysia ini akan ditunggangi PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik Indonesia. Posisi Angkatan Darat, faksi militer terbesar di politik Indonesia saat itu, memang serba salah. Karena di satu pihak mereka nggak yakin dapat mengalahkan Inggris, tapi di pihak lain mereka harus menghadapi Soekarno yang kemungkinan akan mengamuk jika tidak berperang. Akhirnya para petinggi Angkatan Darat memilih berperang setengah hati di Kalimantan. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia. Padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya. Tidak heran, Komandan pasukan di Kalimantan Barat, Brigjen Suparjo, sampai mengeluh konfrontasi tidak dilakukan sepenuh hati. Bahkan ia menyebut bahwa operasi disabotase dari belakang. PKI adalah pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang dianggap sebagai antek Inggris dan Nekolim. Terlebih berkat kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok. Perdana Menteri RRT Zhou Enlai
menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung, gratis tanpa syarat apapun. Di awal tahun 1965, atas saran PKI, Bung Karno mengutarakan ide untuk mendirikan Angkatan Kelima Independen dari ABRI. Hal ini jelas ditentang oleh petinggi Angkatan Darat yang tidak setuju. Di mata Soekarno, ide Angkatan Kelima adalah terobosan untuk menekan faksi Angkatan Darat yang dirasa berperang hanya setengah hati di Kalimantan. Alhasil, PKI pun semakin memperoleh angin segar. Posisi PKI semakin menguat, terlebih lagi dengan adanya poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, Phnom Penh yang disetujui oleh Presiden Soekarno. Soekarno mengetahui hal ini, namun ia mendiamkannya karena ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, sedangkan posisi Indonesia sedang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB. Di masa puncaknya, PKI memiliki sekitar 3 juta anggota, sedangkan jika dilihat dari organisasi yang berafiliasi seperti Lekra, Gerwani, dan lain-lain, keseluruhannya punya sekitar 20 juta anggota yang sangat mungkin di kemudian hari setelah Soekarno tiada menjadi penguasa di Indonesia. Semua permasalahan ini kemudian menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antar militer dan PKI, termasuk berbagai faksi di dalamnya. Dan persaingan inilah yang semakin panas dan nantinya akan meledak sebagai puncak di peristiwa G30S. Nah, menurutmu, apakah yang akan terjadi jika para jenderal yang diculik pada 30S berhasil diselamatkan? Apakah Bung Karno masih bisa berkuasa setelahnya? Yuk kita berdiskusi di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.